Oke, baik anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemarin kan kita sudah ngebahas di video kemarin kita sudah ngebahas tentang gas ideal itu apa ya, beserta dengan ciri-cirinya. Intinya kalau gas ideal itu, secara matematis dia harus memenuhi persamaan PV sama dengan nRT. Nah, seperti yang Pak Budi sampaikan juga, kalau istilahnya manusia ideal itu artinya sempurna ya, gas sempurna, perfect gas gitu bahasa Inggrisnya ya. Nah, tapi kan kita tahu bahwa manusia aja nggak ada yang sempurna ya. Contohnya misalnya kalau kemarin kita ngomongin cowok, variabelnya yang udah Pak Budi kasih tahu tuh ya, yang ganteng, yang soleh, yang tajir, yang soft spoken, yang lemah lembut, yang penyayang, yang sabar gitu kan ya. Tapi kan kenyataannya nggak ada manusia yang benar-benar sempurna ya, yang seperti itu. Karena kesempurnaan hanya milik Allah ya kan. Nah, pasti ada beberapa variabel yang membuat dia nggak sempurna. Contoh misalnya oke lah ganteng tapi, kere. Kere itu misalnya nggak punya uang, berarti ada faktor yang membuat dia tidak sempurna adalah, dia nggak punya uang. Atau misalnya oke lah ganteng, oke, apa sih, penyayang, oke, uang juga punya gitu, tapi dia emosian contohnya, kayak gitu ya. Nah itu, atau misalnya sholatnya nggak bener ya, kayak gitu, sholatnya masih bolong-bolong. Namanya juga manusia ya, nggak ada yang sempurna ya. Nah, begitupun juga dengan gas ya anak-anak. Jadi gas itu sendiri, tidak semua gas gitu ya, itu memenuhi persamaan PVNRT, berarti nggak semua gas itu ideal. Jadi, seperti yang tadi Pak Budi sampaikan, manusia tuh nggak ada yang ideal, tapi ada yang paling mendekati ideal, gitu ya. Oh misalkan saya mau nikah sama dia, dia memang nggak sempurna, tapi yang paling sempurna dia. Jadi mendekati sempurna gitu ya, mendekati ideal. Nah, sama contohnya misalnya nih ya, kalau misalnya syarat untuk menjadi ideal itu adalah PVNRT, ya ini kita lagi ngomongin mol ya, mol sama dengan PV per RT gitu ya. Nah, misalnya kalau kita ibaratkan gas ideal ini adalah seperti garis lurus ya. Nih pokoknya lu kalau mau ideal nih harus kayak gue nih, harus lurus aja hidup lu kayak gitu ya. Nggak neko-neko, nggak macem-macem. Tapi kenyataannya tuh semua gas tuh menyimpang gitu, nggak ada yang garisnya lurus. Contohnya misalnya Pak Budi punya NH3, wah menyimpang banget kan, turun dulu baru bisa naik lagi. Secara grafik ya, nih secara perhitungan matematika, cuman kita nggak perlu, mempertanyakan gimana grafik ini terbentuk. Intinya kita mau membaca grafik ini, kita dapat kesimpulan bahwa semua gas itu dalam kondisi menyimpang, nggak ada yang benar-benar ideal seperti yang diharapkan sama kita semua gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, apa aja sih, Pak, apaan aja yang membuat dia tidak ideal, kayak gitu ya. Nah, maka di sini ada seorang ilmuwan yang bernama Van der Waals, itu, apa namanya, mengemukakan ini gitu ya, bahwa, yang membuat si gas itu tidak sempurna, itu ada 2 hal. Pertama adalah tekanan, yang kedua adalah volume. Nah, anak-anak sebenarnya kalau kita perhatikan, persamaan Van der Waals nih yang Pak Budi kotakin ya, sama Pak Budi ini Pak Budi kotakin, ini adalah sebuah persamaan Van der Waals. Kalau kamu perhatikan sama kita ya, ini tuh PVNRT sebenarnya, P, ini V, sama dengan NRT gitu ya sebenarnya ya. Sebenarnya dia PVNRT. Akan tetapi kayak gitu, dilihat dari variabel P gitu ya. Kenapa ada plus AN kuadrat per V kuadrat seperti ini ya, N-nya ya mol, V-nya itu ya apa namanya, volume ya, kayak gitu. Ini berarti ini kan yang membuat dia nggak sempurna nih, nggak jadi PVNRT gitu. Ini faktor pengganggunya gitu ya. Nah, faktor pengganggunya itu ada di variabel A seperti itu. Tadi ya misalnya, oh dia, udah soleh nih misalkan ya, udah soleh nih, cuman dia tidak rupawan, jelek misalnya. Nah, berarti ini kan faktor pengganggunya adalah jelek kalau pada manusia ya. Nah, kalau pada gas, faktor pengganggunya itu adalah si A-nya ini gitu ya, faktor pengganggu tekanan atau kalau bahasa kitanya kan faktor pengganggu. Nah, kalau bahasa, ilmiahnya faktor koreksi disebutnya ya. Nah,
ada yang mengganggu V juga gitu, sehingga dia nggak V doang. Kenapa harus NB-nya itu, yaitu si B. Nah, B itu adalah faktor pengganggu atau faktor koreksi untuk apa? Volume, seperti itu ya. Jadi, kalau kita perhatikan di sini, van der Waals ini, nah ini dan dia udah mendata ya, oh kalau helium itu faktor pengganggunya faktor A-nya itu seperti ini, B itu seperti ini. Jadi yang membuat pada akhirnya grafik ini menyimpang ya, kenapa hidrogen itu grafiknya menyimpang seperti ini, kenapa nggak lurus ya, karena dia punya A sama punya B, ada faktor pengganggunya, kayak gitu. Jelas ya sampai sini anak-anak ya? Nah, semakin, A sama B-nya itu, apa sih namanya, kecil ya, maka dia semakin mendekati ideal, ya enggak? Contohnya misalnya nih, oh dia tuh, faktor pengganggunya adalah jelek, contoh contoh ya misalnya ya, tapi kan jelek relatif ya, kayak gitu. Ya masih adalah ganteng-gantengnya sedikit, kayak gitu kan. Berarti kan itu jeleknya nggak parah-parah banget gitu gitu kan. Jadi dia mendekati ideal, mendekati sempurna, begitu ya. Nah, misalnya contohnya Pak Budi punya soal seperti ini ya. Diberikan data bahwa 3,5 mol NH3 mengisi 5,2 liter pada 47 derajat Celcius. Hitunglah tekanan gas kalau kita pakai dua persamaan, pakai gas ideal sama pakai van der Waals gitu ya. Coba nih, misalnya nih, kita pakai yang nomor satu, yang A itu pakai PV NRT dulu ya, pakai persamaan gas ideal. PV sama dengan nRT, kayak begitu. Nah, M-nya adalah 3, P-nya kan dicari ya, hitunglah tekanan kan. P dikali volumenya itu adalah 5,2 liter, sama dengan molnya itu adalah 3,5 dikali, nah R-nya anak-anak kita tetap pakai 0,082 karena kita di sini lagi nggak ngomongin energi ya, kita lagi ngomongin persamaan biasa gitu ya. T-nya itu 47 derajat Celcius ditambah 273. Berarti berapa tuh? Ini 10, 1 tambah 4, 5, 12, 320 ya, 320 Kelvin. Berarti P-nya itu adalah 3,5 dikali 0,082 dikali 320 dibagi sama 5,2 ya. Yuk kita hitung yuk berapa nih hasilnya nih. 3,5 kali 0,082 dalam kurung, mana dalam kurung nih, 3,5 dikali 0,082 apa nih? Oh, dikali sama berapa tadi? 320 ya. 320 gitu kan, dibagi sama ya bawahnya itu adalah 5,2. Nah, hasilnya kalau pakai persamaan gas ideal tuh 17,66 ya, kayak gitu. Hasilnya adalah 17,66 atmosfer. Ini tekanan kalau dia sempurna ya, kalau gasnya ideal. Tapi kan tadi kalau kita lihat yang B, ada persamaan yang tidak idealnya, yaitu persamaan van der Waals, bener kan? Dimana kalau kita contek sama kita, oh ya ngomong-ngomong anak-anak, ini nggak usah kalian hafalin, karena nanti ini ketika OSN akan ada di daftar rumus-rumus ya, kayak gitu. Ya P ditambah AN kuadrat per V kuadrat ya. Dia punya faktor koreksi P ditambah AN kuadrat per V kuadrat gitu kan. Dikali faktor koreksi V-nya itu adalah min NB ya. Iya min NB. Aduh Bapak karena nggak sering menggunakan rumus ini kalau di kelas jadi lupa ya. NRT. Sebelah kanannya mah sama ya. Oke, yuk kita hitung ya sama kita yuk. Berarti tekanannya kita cari sama kita ditambah AN kuadrat. Nah, A-nya itu kita butuh data ini. Nah ya, nanti biasanya ini pasti dikasih tahu nih di soal nih. Cuman karena ini di soal nggak ada, makanya Pak Budi cantumkan ini. Gasnya adalah apa? NH3 ya. Nah, NH3 tuh yang ini. A-nya itu adalah nilainya segini, 4,17. Tapi tenang aja, nanti pasti dikasih tahu ya di soal. Berarti 4,17 dikali mol kuadrat, molnya adalah 3,5 kuadrat begitu kan, per V kuadrat, berarti volume kuadrat V-nya itu yang 5,2 kuadrat ya kan. Oke, nah ini volumenya yang 5,2 ya kan, tadi volumenya dikurang NB, N-nya 3,5 dikali sama B-nya itu, nah B-nya kita cari ya. B-nya nih 0,0371 ya. 0,0371 sama dengan molnya 3,5 dikali 0,082 dikali 320. Yuk kita cari atau ya. Yang ini dulu nih ya. Yang 4,17 dikali 3,5 kuadrat
per 5,2 kuadrat ya. Kita pakai kalkulator saintifik ya, biar cepet ya. Ini dalam kurung dulu yang atas itu 4,17. Kok ini sih? Cek. Sorry ada kendala teknis tadi ya. Hmm, sebentar. Oke, maaf ya, ada kendala teknis tadi. Tiba-tiba Zoom Bapak kok Bapak pencet akhiri sama Bapak. Maaf ya. Oke, berarti 4,17 dikali 3,5 kuadrat ya. 4,17 dikali 3,5 kuadrat begitu kan. Dibagi sama berapa tuh? 5,2 kuadrat. 5,2 kuadrat. Nah, hasilnya 1,89 lah ya. Kita ambil 2 angka di belakang koma. Berarti P mana nih? P ditambah 1,89 hasilnya ya kan. Nah, dikali sama 5,2 dikurangi sama 3,5 dikali 0,0371. 3,5 dikali 0,0371. Hasilnya 0,13 ya. 0,13. Duh, apaan sih gini nih? Sebentar. Aduh, ada aja sih. 0,13 ya. Terus sama dengan 3,5 kali 0,082 dikali 320 ya. Berarti 3,5 dikali 0,082 dikali 320 hasilnya 91,84 ya. Di sebelah kanan nih. Oke, udah berarti yang ini dulu nih 5,2 berarti kan ini kan tetap nih P ditambah 1,89 dikali sama 5,2 dikurang 0,13 berarti berapa tuh? 5,07 ya. Berarti ini 5,07 sama dengan 91,84. Pindah ruas yuk. Ini ke sini ya. Berarti P ditambah 1,89 di sebelah kiri. Ininya 91,84 dibagi sama 5,07. Nah, hasilnya 91,84 dibagi sama berapa tadi? 5,07. Nah, hasilnya 18,11 ya. Oke, kita tinggal ikutin alur sih. Berarti P ditambah 1,89 hasilnya tadi berapa? Lupa Bapak. 18,11 ya. 18,11 berarti P pindah ruas ke sini tambah-tambahan jadi kurang-kurangan. Jadi 18,11 dikurang 1,89. Maka P-nya adalah 18,11 dikurang 1,89. Nah, 16,22 ya. 16,22. Nah, yuk kita bandingin ya sama kita yuk. Jadi anak-anak, tadi gas, NH3 ini akan sempurna kalau dia pakai PVNRT dan menghasilkan tekanannya 17,66 atm. Tapi karena ada penyimpangan-penyimpangan, ada faktor-faktor pengganggu seperti A sama B ini membuat tekanannya yang seharusnya 17,66 atm itu jadi 16,22.
Ngerti ya? Jadi kalau kita bikin grafiknya 17,66 tuh di sini misalnya nih, 17,66. Nah, dia turun gitu ya grafiknya ya ke 16,22 seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa itulah kenapa di dunia itu nggak ada yang ideal ya gitu. Ideal tuh cuman harapan kita pengennya dia seperti ini, tapi kenyataannya nggak seperti itu. Kenyataannya tuh tekanannya jadi segini, kayak gitu ya. Ini, sebenarnya adalah apa sih, dari sebenarnya gini ya, ketika kita belajar IPA, kita tuh jangan cuma menghafal rumus, tapi Pak Budi juga mau kamu ngerti konsep ya. Sebenarnya persamaan van der Waals itu buat apa sih? Buat menjelaskan bahwa, betapa di dunia ini tuh nggak ada yang sempurna. Salah satunya termasuk gas. Gas pun tidak sempurna karena dia melenceng dari kesempurnaan, yaitu dari PV-NRT, seperti itu. Ngerti ya sampai sini anak-anak ya? Kayak gitu ya. Jadi selain Pak Budi mau kamu pinter menggunakan rumus, Pak Budi juga mau kamu pinter, mengerti gitu ya, konsep yang terjadi itu apa. Oke? Nah, sekarang ini ada latihannya satu soal ya, nanti ini Pak Budi kasih ya, ini silakan di-screenshot nih, tapi catatan nanti Pak Budi kasih, jadi kamu nggak usah nyatet lagi ya. Dengan menggunakan data yang ada sekarang Pak Budi mau, apa sih, hitunglah tekanan jika diberikan 4,37 mol molekul klorin, klorin itu berarti si Cl2 ya yang ini ya, yang berada pada 2,45 liter. Nah, tapi Pak Budi mau kamu bandingkan, kamu pakai 2 rumus ya, pakai PVNRT dan pakai yang van der Waals, seperti itu. Oke, itu saja yang bisa Pak Budi sampaikan di video keempat ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.